Oke, Halo, halo Bang tanggal Jeki. 2. Ya, halo, halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, mau nanya dikit boleh? Boleh, boleh. Bro, keyakinannya dari mana? Oh, saya Islam Bang Jeki. Ya, ya. Silakan, Bang. Iya, enggak itu waktu di salib itu Mm-mm. Yesus umur berapa? Apa? Waktu Yesus disalib di tiang salib itu waktu umur berapa dia? Oke. Silakan, kami kena. Ya, waktu Yesus datang dalam rupa manusia, ya di tahun ke ini ya, 33. Oh, berarti umur 33 33 tahun tahun. dia, Ya, umur 33 tahun dia disalib gitu ya. iya. Oh, gitu. Terus warta utama Yesus itu apa, Mbak Nikana? Warta utama Yesus. Ya, yang paling utama itu ya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan atau kasih karunia keselamatan di atas kayu salib supaya semua orang datang kepadanya. Karena hanya melalui dialah kita bisa masuk surga, itu yang paling utama. Bahwa Hmm, yang harus kita tahu, Yesus Kristus telah mati karena dosa kita. Itu yang paling hmm. utama. Oke. Jadi selama 33 tahun dia eh, dia sebagai Tuhan itu cuma untuk mati di tiang salib Oh, ya. bukan seperti itu. Yesus selama 30 tahun sebagai Tuhan, untuk jadi Tuhan, enggak ada. Jadi Hmm. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk jadi Tuhan, karena dia adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Iya, Dia boleh dat- dia ya. dia datang untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak Ya. ada yang setara dengan Tuhan. Malaikat, nabi sebesar apapun tidak bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Harus Tuhan itu sendiri yang datang untuk menyelesaikannya. Iya. Jadi Tuhan turun di muka bumi dalam umur 33 tahun itu eh, meninggal atau wafat di tiang salib gitu ya. Jadi kira-kira itu pembelajaran dan didikan apa Tuhan turun ke muka bumi bagi manusia gitu loh. Uh, Kalau Ya. menurut saya apa nggak sia-sia dengan waktu yang sependek itu dia turun cuma untuk disalib di tiang salib misalnya kayak gitu. Ini kan agak-agak nggak logis ya. Ya kalau Oke. menurut saya pribadi ini gitu. Oke. Jadi begini. Itu bukan waktu yang singkat. Bayangkan mereka menantikan itu sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nubuatan mesianik itu sudah diketahui sejak lama bahwa Mesias itu akan datang. Ya. Mesias itu akan datang. Mereka udah tahu itu. Dan mereka menantikan itu. Ya. Ya. Nah, sebenarnya ada korelasi yang mau saya sampaikan, cuman ya saya belum mau ke situ dulu. Ya. Mesias Al-Masihah Kristus itu dinantikan oleh bangsa Israel. Ya, mereka menantikan itu. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai penggenapan dari segala nubuatan. Iya, Jadi Yesus, paham. Yesus berkata bahwa semua yang tertulis tentang aku harus digenapi yang ada di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur Daud. Jadi segala tingkah langkah tindak tanduk Yesus itu ada di dalam kitab-kitab tersebut.
dan kini telah digenapi. Jadi kedatangan Kristus sebagai manusia itu pengharapan justru. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, maka manusia bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, yang dimana harus mengalami kematian maut. Itu harus. Nah, kalau manusia yang mati, ya, manusia yang berdosa ini mati, itu impas. Memang tidak boleh bangkit lagi karena kehendak Allah atau ketetapan Allah bagi yang berdosa adalah mati binasa. Bukan mati, tapi mati binasa. Artinya mati di dalam daging dan setelah itu masuk neraka. Itu ketetapan Tuhan bagi yang berdosa. Nah, jadi kalau orang berdosa mati, ya pantas karena di dalam dosamu kamu harus menanggung hukuman itu. Nah, tetapi kematian Kristus adalah kematian manusia yang tanpa dosa. Dan karena kematiannya itu adalah bukan kematian karena dia. Bukan mati karena dosanya. Karena dia tidak berdosa. Karena Kristus mati itu adalah kematiannya, dia rela berkorban mati bagi manusia. Jadi kematian Kristus itu adalah kematian yang berkorban. Bukan karena dia yang berdosa. Nah, karena memang untuk menyelamatkan orang berdosa, harus yang tidak berdosa. Supaya Allah tidak melanggar ketetapannya untuk menghukum orang berdosa dan kasih karunia-Nya untuk hidup kekal kepada manusia. Nah, itu dia. Maka kasih Allah itu terwujudkan dalam Kristus yang datang sebagai manusia. Jadi tentu itu bukan hal yang sia-sia. Sangat berarti. Sangat berarti. Ya, bahwa inilah inti iman Kristen. Kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Nah, makanya kalau tadi kita bahas dalam Yohanes 16 misalnya ya, apa sih pewartaan Kristus? Apa sih yang menjadi puncak daripada pemberitaan Yesus? Tadi Kak Mikana sudah menjelaskan garis besar begitu luar biasa, yaitu memberikan pengampunan. Nah, Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 38. Ya, lihat nih, ini kata Tuhan Yesus sendiri. Oke. Ayat 38 dikatakan gini, "Aku telah turun dari sorga." Loh, padahal kita tahu bahwa Yesus dilahirkan, tapi kenapa dia katakan dia turun dari sorga?